Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Khalifatul Hanifah, NIM 036 dari Prodi Matematika Universitas Negeri Surabaya dan dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum Bapak Sami SSC MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pestisida dan bahan kimia yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini, terdapat pertanyaan, apa itu pestisida? Adakah hubungan antara pestisida dengan bakterisida, rodentisida, dan juga molusida? Apa kandungan yang ada di dalamnya, dan apa kegunaannya? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab melalui pembahasan berikut. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pestisida, yang kedua bakterisida, yang ketiga rodentisida, dan juga yang keempat molusida. Yang pertama pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik insekta, jamur, maupun gulma. Jadi, pestisida ini lebih banyak digunakan di bidang pertanian untuk membunuh hama. Pestisida telah secara luas digunakan untuk tujuan memberantas hama dan penyakit tanaman dalam bidang pertanian. Pestisida juga digunakan di rumah tangga untuk memberantas nyamuk, kecoak, dan berbagai serangga pengganggu lainnya. Di lain pihak, pestisida ini secara nyata banyak menimbulkan keracunan pada orang. Menurut Dunia Y tahun 2008, pestisida adalah substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Pestisida berasal dari bahasa Inggris, yaitu pest berarti hama dan sida berarti pembunuhan. Yang dimaksud hama bagi petani sangat luas, yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi atau jamur, bakteri dan virus, nematoda atau cacing yang merusak akar, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Menurut Subiakto Sudarmo tahun 1991. Nah, kegunaan dari pestisida ini ada beberapa, yaitu yang pertama, memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. Yang kedua, memberantas rerumputan. Yang ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang tidak termasuk pupuk. Yang kelima, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak. Yang keenam, memberantas atau mencegah hama-hama air. Yang ketujuh, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad organik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan. Dan yang terakhir, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. Nah, pestisida ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya akarisida, algasida, algisida, insektisida, rodentisida, bakterisida, molusida, fungisida, herbisida, nematisida, dan juga ogisida. Nah, jenis-jenis yang ada ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Jadi setiap jenis memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi terjawab pertanyaan hubungan antara pestisida dengan bakterisida, rodentisida, dan juga molusida. Bakterisida, rodentisida, dan molusida ini merupakan jenis dari pestisida. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas 3 jenis saja. Yang pertama, bakterisida. Bakterisida merupakan jenis pestisida yang dibuat dan digunakan secara spesifik untuk mengendalikan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, bakterisida ini khusus untuk membunuh bakteri yang mengganggu pada tanaman. Contoh dan kandungan.
Bakterisida adalah bahan atau substansi yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Bakterisida memiliki beberapa nama lain seperti desinfektan, antibiotik, atau antiseptik. Desinfektan merupakan senyawa kimia yang dapat membunuh mikroorganisme. Untuk beberapa contoh di dalam pemanfaatan bakterisida dalam bidang pertanian, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Agrep 200 BP. Bakterisida ini memiliki bahan aktif streptomycin sulfat yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit layu bakteri pada beberapa tanaman, yaitu kedelai, cabai, tembakau, dan seterusnya. Lalu contoh yang kedua, agrimisin. Agrimisin merupakan bakterisida yang memiliki bahan aktif streptomycin sulfat dan oksitetrasiklen. Yang ketiga, baktosin. Baktosin adalah bakterisida yang mengandung bahan aktif oksitetrasiklen dengan formulasi Al. Yang keempat, plantomisin. Plantomisin adalah jenis bakterisida sistemik yang mengandung bahan aktif streptomycin sulfat. Bakterisida ini memiliki bentuk fisik berupa bubuk berwarna putih yang dapat disuspensikan ke dalam air. Dan yang selanjutnya, kuprosat merupakan jenis fungisida yang sekaligus berfungsi sebagai bakterisida. Kuprosat mengandung bahan aktif tembaga oksisulfat. Nah, berikut adalah bentuk molekul atau rumus molekul dari streptomycin sulfat dan juga oksitetrasiklen. Pestisida ini memiliki kegunaan sebagai desinfektan, sebagai antibiotik, dan sebagai antiseptik. Sebagai desinfektan, bakterisida berfungsi atau memiliki kegunaan untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi. Bakterisida sebagai antibiotik memiliki kegunaan untuk melawan bakteri merugikan dalam kehidupan. Sedangkan bakteri menguntungkan dalam bakterisida akan menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit sehingga terjadi penurunan infeksi. Yang ketiga, bakterisida sebagai antiseptik. Bakterisida sebagai antiseptik memiliki fungsi sebagai antiseptik karena substansi kimia yang diaplikasikan pada permukaan jaringan dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan menghalangi jalan masuknya atau merusak organ mikroorganisme yang melakukan kontak dengan jaringan yang telah dilapisi bakterisida. Bakterisida yang memiliki fungsi sebagai antiseptik disebut antibakterial yang dapat dipakai untuk melawan bakteri. Dan selanjutnya, rodentisida. Rodentisida adalah pestisida untuk memberantas binatang pengerat, misalnya tikus. Jadi, rodentisida ini khusus untuk memberantas binatang pengerat. Contoh dan kandungan. Rodentisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Tikus sering menyerang tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan dalam waktu yang singkat dengan tingkat kerugian yang cukup besar. Rodentisida yang efektif biasanya dalam bentuk umpan beracun. Contohnya warangan atau senyawa arsen. Warangan yang sering digunakan sebagai bahan pelapis permukaan keris mengandung bahan utama arsen. Arsen, arsenik, atau arsenikum adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol As dan nomor atom 33. Arsen ini adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik, kuning, hitam, dan juga abu-abu. Arsenik dan senyawa arsenik digunakan sebagai pestisida, herbisida, insektisida, dan rodentisida. Yang kedua, talium sulfat adalah senyawa kimia. Talium 1 sulfat adalah senyawa kimia dengan rumus Tl2SO4. Di dalam senyawa ini, talium memiliki bilangan oksidasi +1. Senyawa ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan sangat beracun. Dalam 2 abad terakhir, Tl2SO4 digunakan untuk keperluan medis, tetapi kini tidak lagi dipakai, dan pada akhir tahun 1900-an, senyawa ini digunakan sebagai racun medis. Dan berikut adalah bentuk molekul dari talium 1 sulfat dan juga senyawa arsen. Kegunaan dari rodentisida ini tidak lain adalah untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Yang keempat,
molusida. Molusida adalah jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan hama tanaman jenis moluska, yang termasuk hama moluska antara lain bekicot, keong, trisipa, janggel, dan lintah. Nama lain dari molusida ini adalah moluskisida. Contoh dan kandungan. Produk moluskisida biasanya berbentuk butiran seperti pasir. Cara penggunaan moluskisida bukan dilakukan dengan penyemprotan seperti menggunakan pestisida pada umumnya, tetapi moluskisida diaplikasikan dengan cara ditaburkan pada sekitar tanaman. Contoh yang pertama, moluskisida Sipputox 5G. Sipputox 5G merupakan contoh moluskisida untuk memberantas hama siput babi, siput lintah bulat, bekicot, dan trisipa yang mengganggu dan merusak tanaman. Sipputox 5G merupakan pestisida jenis moluskisida dengan kandungan bahan aktif metaldehid 5%. Moluskisida Toxiput 5GR. Bahan aktif moluskisida jenis ini adalah metaldehid 5% dalam bentuk butiran dan efektif untuk mengendalikan hama siput lintah bulat dan siput babi. Moluskisida bekerja sebagai racun kontak dan racun perut terhadap siput babi dan siput lintah bulan yang akan menunjukkan gejala keracunan dan kematian sesaat setelah terkontak dengan moluskisida. Contoh selanjutnya, moluskisida Metiocarp. Moluskisida yang memiliki bahan aktif Metiocarp merupakan jenis moluskisida yang kurang direkomendasikan untuk digunakan dalam tindakan pengendalian, dikarenakan memiliki resiko yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya karena dapat menyebabkan keracunan akut bagi orang yang kena dengan zat ini selama waktu yang lama dan akan meracuni pula organisme air. Dan yang keempat, besi 3-fosfat. Moluskisida yang memiliki kandungan bahan aktif besi 3-fosfat adalah moluskisida yang ramah lingkungan dikarenakan moluskisida berbasis garam logam terbukti tidak beracun bagi hewan yang lebih tinggi dari moluska. Besi 3-fosfat adalah senyawa anorganik dengan rumus FePO4. Berikut adalah bentuk molekul dari metaldehid. Kegunaan dari moluskisida atau molusida, yang pertama mengendalikan hama moluska. Moluska memiliki arti sebagai hewan lunak yang berasal dari filum moluska. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda yang diperkirakan ada 110.000 jenis dalam bentuk fosil. Moluska memiliki habitat hidup di laut, payau, air tawar, dan darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Karena keberadaannya yang melimpah di muka bumi, hewan ini kerap menimbulkan kerusakan pada tanaman dan menjadi hama. Maka dari itu diperlukan pengendalian agar kerusakan dapat diminimalisir. Moluskisida berfungsi untuk mengendalikan hama moluska dengan cara yang efektif. Yang kedua, penerapan pertanian organik. Moluskisida dapat digunakan dalam penerapan pertanian organik dengan memanfaatkan bahan aktif yang ramah lingkungan dalam mengendalikan hama ini. Garam logam seperti besi 3-fosfat dan aluminium sulfat dapat digunakan untuk mengendalikan hama moluska. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.